kalau kita tahu Hindu itu kan ada beberapa kasta, ya ada Iya, iya. Brahmana, lalu ada Satria, ada Waisya, ada Sudra, yang terakhir itu eh, tidak diakui, tapi di Indianya ya, kita Hmm. ngomong di Indianya ada, yaitu Paria atau Dalit. Jadi ini Oh, orang oke. buangan Mhm, mhm. gitu. Yang diakuinya 4, tapi Mhm. sebenarnya ada 5. Eh, Brahmana ini kan golongan resi. Nah, resi itu maksudnya ke Brahmana tuh, Religious ya leaders gitu. pemuka-pemuka, Mhm, ya religious leaders dan segala mhm. macam. Termasuk sebenarnya guru di situ. Oke. Guru subjek-subjek yang lain yang bukan agama juga Iya, termasuk situ. Oke. iya. Mhm. Uh-uh. Jadi ini nih kita ngelantur dulu lah, Boleh, boleh. biar teman-teman. Kasta itu pada awalnya memang saya sempat riset beberapa gitu. Mhm. Kasta itu pada awalnya orang bisa pindah. Dari kasta. Jadi mungkin, Oke. iya, iya. Aha. Jadi kasta itu adalah fungsi di dalam masyarakat. Mhm. Jadi Alat bukan sosial gitu. bawaan. Mhm. Iya, iya. Eh, saya lupa yang bilang itu siapa ya. Jadi kasta itu adalah penggolongan manusia supaya manusia-manusia itu berfungsi sebagai anggota tubuh yang saling support. Kayak Mhm. tangan itu bukan kaki, Mhm. Iya, gitu iya. kan, berbeda. Mhm. Kepala juga bukan tangan. Dan mereka masing-masing punya apa namanya, fungsi sendiri Mmm. supaya society bisa berjalan dengan baik. Itu konsepnya awalnya. Oke, tapi misalnya kalau ada yang di dalam golongan Satria gitu, apakah N-nya itu supaya mereka ke golongan yang Brahmana atau goalnya untuk excel di apa golongan mereka sendiri gitu? Nah, goalnya adalah untuk excel di perannya masing-masing. Mhm. Oke. Jadi misalkan nih, Ray dilahirkan dari golongan pegawai negeri. Nah, kalau golongan Mhm. pegawai negeri kan jatuhnya satria, karena Mhm. kan di bagian administrasi lah istilahnya gitu Iya. kan. Mhm. Maaf. Eh, Kalau zaman sekarang kan otomatis kastanya diwariskan, Iya. diturunkan Mhm. karena Secara papa. keturunan. Mhm. Tapi pada awalnya nggak begitu. Kalau misalkan Ray tiba-tiba jadi guru, Mhm. otomatis Ray akan berubah kasta jadi Brahmana. Oh, oke. Mhm. Awalnya begitu. Mhm. Cuma lama kelamaan, eh, akhirnya 4 kasta ini jadi terpisah, Mmm. ya. Karena mungkin eh, yang di logik saya begini, zaman dulu itu kan nggak ada sekolah, Mhm. ya. Eh, Adapun sekolah biasanya itu untuk eh, orang-orang yang punya uang. Mmm. Iya. Jadi zaman dulu itu orang akan belajar dari bapaknya, Mmm. betul nggak? Iya. Mhm. Profesi Ya, apapun belajar. bapaknya, dia ikutin gitu. Iya, Mhm. karena kenapa? Setiap hari dia akan lihat bapaknya mengerjakan itu, Mhm. Iya. Mhm. kan? Tukang ikan, anaknya akan jadi tukang ikan karena tiap hari dia lihat bapaknya Iya. ngurusin ikan, kan Iya. begitu. Nggak akan jauh-jauh gitu, nggak akan jadi tukang kayu Nggak akan tiba-tiba. jauh-jauh. Mhm. Iya, nggak akan jauh-jauh ya. Kayak, kayak kalau di Kristen Yesus kan papanya Yusuf ya, secara Mhm. manusia ya, Iya, iya. tukang kayu. Mhm. Dia ini juga jadi tukang kayu, Iya, betul, betul. Mhm. ya. Nah, di Hindu sendiri sebenarnya ada sistem sekolah, tapi biasanya ini uh, uh, dan ini adalah kata yang kita serap ke dalam bahasa Indonesia. Namanya Oke. pasraman. Mhm. Pasraman ini kayak boarding school. Iya. Mhm. Mhm. Dan kata Indonesia untuk boarding school adalah asrama. Mhm. Iya, iya. Mhm. Jadi Mirip-mirip. diserap gitu ya, Mhm. mirip. Nah, uh, jadi kenapa kasta itu bisa diturunkan? Ya karena jawabannya itu, karena anak biasanya meneruskan pekerjaan bapaknya. Mhm. So it's all about job sebenarnya. Iya. Mhm. And what you do in your society, it's not about bloodline. Mmm. Enggak ke situ sebenarnya. Awalnya bukan tentang Cuman bloodline, bukan tentang awalnya diskriminasi bukan tentang bloodline. hereditary gitu, Iya, cuman karena iya, gampangnya aja gitu. Orang role anaknya biasanya udah di supposed supaya deket sama bapaknya gitu. Mirip mirip role bapaknya, jadi
ya sekalian aja gitu. Kira-kira bakal ini Ya, juga kok gitu. lama-kelamaan Mm. lama-kelamaan jadinya seperti itu. Jadi it was not supposed to be that way, tapi karena biasanya anaknya meneruskan pekerjaan bapaknya, ya akhirnya itu yang terjadi gitu. Ya, ya. Oke. Nah, eh, datangnya Hindu ke Indonesia itu juga tidak, kalau menurut berdasarkan teori ya, Hmm. itu tidak terlepas dari kasta-kasta ini. Hmm. Ya, ada yang bilang bahwa hipotesis C itu hipotesis Brahmana seperti biasa ya. Mhm. Brahmana ini berarti kan pemuka agama yang datang ke Indonesia mengajarkan lah. Iya. Kalau Mhm. menurut teman-teman kita Muslim disebutnya syiar. Mhm. Kalau menurut kita yang Kristen disebutnya penginjilan kan begitu ya. Iya, iya. Mhm. Nah, balik lagi. Nah, Hmm. Hindu datang ke Indonesia ada beberapa hipotesis atau teori gitu ya. Kalau yang Brahmana jelas datang ke sini, pemuka agama datang ke sini menyebarkan. Itu teorinya. Iya. Terus ada yang Satria. Kalau Satria ini katanya di India itu kan ada banyak kerajaan. Mungkin waktu itu ada kerajaan-kerajaan yang berselisih paham dan segala macam, Mhm. atau mungkin keluarga. Seperti biasa kalau dari zaman dulu sampai ya zaman dulu, kalau namanya raja punya istri kan harus banyak, Iya. harus banyak, Mhm. Mhm. bukan memilih banyak loh, Iya. diharuskan banyak. Mhm. Ya punya anak banyak, Iya, betul. kan nanti si Preserving anak-anak ini legacy ada gitu. yang yes, Mhm. ada yang jadi putra mahkota, di others mungkin jadi governor atau apa gitu kan. Iya. Mhm. Dengan harapan kalau rajanya ini adalah kakaknya, adik-adiknya Gak nggak akan akan coba. memberontak lah. Iya. Mhm. Ya. Nah, tapi as we know it, human we have insatiable wants gitu ya, Iya. insatiable greed lah. Mhm. Kamu udah jadi keluarga kerajaan aja masih tetap pengen jadi raja kan, gitu ya. Iya. Sudah jadi Mhm. raja pengen wilayah tambah besar segala Iya, macam. Ya. betul. Mhm. Jadi so between those prince ya, mereka kan ini berebut tahta. Mhm. Nah, those yang defeated mungkin akan keluar dari wilayahnya. Dan Mhm. salah satunya hipotesisnya datang ke Indonesia. Sebagai berarti case kasta dari yang Satria ini kan. Satria, Mhm. ya. Mungkin ketemu dengan penduduk lokal, lalu mereka jadi raja. Mhm. Ada beberapa yang we mention sebagai kerajaan-kerajaan yang pendirinya berasal dari Hindu adalah Salakanagara Mhm. yang masih debatable, Iya. dan Kutai. Oke. Kutai ini adalah Hindu Buddha paling paling tua di Mhm. Indonesia sampai sekarang ya, based Mhm. on evidence. Mungkin nanti kalau ada evidence yang lebih tua lagi, ya kita akan revisi lagi. Iya, iya. Itu ya Satria. Lalu ada lagi Waisya. Waisya ini kan pedagang. Mhm. Pedagang. Kalau pedagang ini ya wajar lah, namanya berdagang ya, dari sana ke sini gitu kan. Iya. Terus akhirnya ya membawa agamanya ya. Mhm. Karena zaman dulu itu untuk bepergian lewat laut itu kan nggak segampang sekarang. Iya, iya. Sampai sini misalkan udah sampai, kan kita harus, dia kalau mau pulang harus nunggu dulu anginnya robah ke sana kan. Mhm. 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 Itu bisa nunggu berapa bulan gitu. Iya. Mhm. So they interact, mungkin ada beberapa yang mungkin berkeluarga di sini, akhirnya sudah jadi membentuk masyarakat Hindu di sini. Iya. Mhm. Nah, yang terakhir adalah Sudra. Ini hipotesis yang mungkin lucu ya, maybe lah ya. Teori ini adalah ya karena Sudra adalah kasta yang paling rendah, mungkin mereka ngerasa di sana dilecehkan segala macam ya. Kalau Mhm. sampai sekarang dibully, Iya. akhirnya mereka ngambek, Mhm. akhirnya ya mencari penghidupan yang lebih layak di luar area itu. Gitu ya. Dan kalau yang Nah, Sudra itu mereka bisa keluarnya gimana, Pak? Kira-kira. Itu tuh mereka lebih ke kasta apa ya? Maksudnya rendah itu. Sudra itu sebenarnya gini, kita balik lagi ke konsep awal ya. Sudra itu sebenarnya bukan kasta paling rendah, tapi gini, dia itu adalah pekerja. Oke. Mhm. It makes sense sebenarnya. Kasta itu adalah pembagian atau penggolongan masyarakat berdasarkan fungsi, bukan keturunan. Iya. Mhm.
Karena sebesar apapun namanya perusahaan, kalau nggak ada pegawai kan nggak bisa running, Iya, nggak jalan. nggak jalan. Tapi di India itu, sudra itu meskipun dia paling bawah dalam satu masyarakat yang diakui, mereka Mhm. itu tidak diperlakukan sebagai budak loh, jangan salah. Oke. Karena mereka masih diakui Mhm. and still respected. Hmm, oke. Ada satu kasta yang lebih parah, Hmm, yang adalah paria atau dalit. yang Nah sering itu gak yang disebut parah itu. banget, Mhm. sering nggak disebut, bahkan pernah terjadi pembunuhan Wah, karena kasta ini. oke. Yang sudra itu kenapa? Mereka kan walaupun pekerja dan katanya mungkin dibully gitu, direndahkan gitu. Kok mereka bisa sampai pindah gitu sampai ke negara-negara lain sampai nyampe ke Nusantara? Oh, kalau sudra mungkin ada beberapa kemungkinan ya. Namanya manusia pasti pengen punya kehidupan lebih baik. Mhm. Ya. Ya, jadi Mhm. mungkin keluar dari wilayah. Ada juga memang mungkin kayak contoh namanya satria, raja atau bangsawan. Kan nggak mungkin dia keluar sendiri, nggak mungkin. Ya. Mhm. Ya, pasti keluar sama prajurit plus pegawai, udah pasti sih kalau itu. Ya. Oh, oke, oke. Kalau sudah dari situ ya. Mhm. Waisya juga mungkin gitu karena dia bawa pegawai gitu ya. Nah, yang yang salah satu kasta yang paling rendah itu kan sebenarnya dalit ya, Yang paling rendah itu ya katanya. paling rendah dan tidak diakui Mhm. Mhm. gitu ya. Bahkan sampai sekarang di India dalit itu Masih ada. Oh, oke. masih ada. Mereka itu tinggalnya biasanya di trotoar, trotoar dikasih tenda gitu ya, Mhm. tenda, tapi tendanya ya tenda-tenda seadanya lah di trotoar gitu. Jadi bahkan di kota-kota besar kalau misalkan Rai ke India, eh, di sana ada banyak tenda-tenda di pinggir-pinggir jalan, itu biasanya orang-orang dalit. Jadi sampai sekarang kasta pun masih play a role gitu dalam masyarakat India. Very. Hmm, Ya, oke. orang dalit itu kebanyakan mereka kerjanya minta-minta. Mhm. Terus ada beberapa in another occasion itu bahkan kasta-kasta yang lebih tinggi itu sama sekali nggak mau nyentuh mereka. Hmm, oke dan apa ya maksudnya? Emang modernisasi ini nggak membuat mereka ganti kasta lebih gampang gitu untuk di India gitu? On the contrary, kasta ini kan kalau sekarang itu udah seperti yang diceritain, Hmm. jatuhnya udah jadi kayak turun temurun, udah Sangat nggak, hereditary gitu. Mhm. iya, jadi nggak back to the original purpose gitu loh. Oke, oke. Gitu. Nah, Dalit ini akhirnya bekerjanya ngurusin yang jorok-jorok, jadi kayak sanitary dan segala macam Mhm, mhm, gitu. Dan apa istilahnya, se sesengsara-sengsaranya, semenderita-menderitanya atau sekasihan-kasihannya lah ya, mhm. atau dikasihaninya orang Dalit, eh, orang-orang di India itu kebanyakan nggak mau nolong, Hmm, karena kasta ini. berhubungan ke satu kasta, berhubungan juga karena konsep kepercayaan. Maksudnya gini, Mhm. teman-teman Hindu kan percaya sama reinkarnasi. Ya, mhm. Dan siapa kamu, hidup kamu sekarang itu didasarkan pada apa yang kamu lakukan di masa lalu, Iya, di dari kehidupan kehidupan yang sebelumnya. lalu. Mhm. So if you were born as a Dalit, Maybe you deserved you it gitu. must done something wrong. Iya. Ya, Iya, oke. you deserve, gitu. You Mhm. deserve it. So you take your sentences dan ya sudah gitu. Mhm, mhm. Oke. Mungkin saya ada satu pertanyaan lagi, Pak. Mungkin apa ya? Kan sekarang justru harusnya apa? Kan udah nggak apa yang bapak kita kerjakan, nggak kita kerjakan lagi kan sekarang. Misalnya bapak kita, ayah kita jadi guru gitu. Mungkin kita jadi bisnismen. Mungkin kita jadi ya mungkin kerja yang lain gitu. Kerja di pabrik, kerja di restoran, kerja di mana gitu. Justru bukannya kalau Ya. kayak gitu seharusnya kasta jadi udah nggak terlalu relevan kan, Mbak? Kenapa? Seharusnya seperti Heeh. itu. Jadi apakah misalnya bapak saya saya di kasta Brahmana gitu misalnya. Terus habis itu bapak saya guru.
Saya lahir malah masuk apa ke pemerintahan misalnya. Apa saya tetap Brahmana yang masuk ke pemerintahan atau saya justru ganti jadi satria gitu? Kalau sekarang masih seperti itu, tetap. Mhm, mhm, Jadi nggak pindah, gitu ya. Bahkan hmm, kalau teman-teman oke. kita di Bali, eh, eh, namanya sudah terikat dengan kastanya. Ya, ya. Iya, gitu ya. Eh, Contoh kayak apa? Eh, saya lupa nama-namanya ya, tapi yang saya ingat tuh kayak yang dari Brahmana, Mhm, Ida Bagus, ada Ida Ayu, hmm, gitu ya. oke. Nah, itu Brahmana. Itu jadi kelihatan kalau misalkan Ida Bagus apa gitu. Nah, itu Mhm, oh Brahmana. dia Oh, oke. Brahmana. Orang udah tahu gitu kan. Mhm, Terus atau misalkan Luh itu Sudra mhm, ya. ya. Eh, Kalau teman-teman di Bali itu kan nama kastanya, lalu Mhm, urutan dia lahir. eh, lahir, baru Mhm, namanya. ya, ya. Hmm. Gitu. Tapi Nah, itu berarti kan tetap sudah mungkin untuk misalnya saya kastra Brahmana, habis itu saya tetap kerja di government gitu. kerja tetap, tapi kasta tidak berubah. Oke, oke. Ngerti. Hmm. Gitu. Jadi bahkan ada teman-teman saya nggak tahu karena saya kan bukan nggak tinggal di Bali, Mhm. meskipun saya punya banyak teman Hindu, tapi saya nggak pernah ikut upacaranya gitu kan. Iya, iya. Tapi menurut teman sih kalau ada upacara-upacara begitu, ya tetap meskipun katakanlah kamu gubernur, kalau kamu bukan Brahmana, Mhm. ya nggak di depan gitu. Oke, oke. Masih ada perpisahan itu gitu ya. Masih ada Mhm. gitu ya. Ada beberapa yang apa argue bahwa pemisahan seperti itu sebenarnya diperuncing waktu zaman penjajahan, karena ya Mhm. kita tahu sendiri namanya penjajahan pengen kita terpecah-pecah ya. Iya, mhm. Jadi begitu ada ngelihat kesempatan untuk memisahkan antar golongan, ya mereka makin mempertajam. Sudah ada tapi dipertajam gitu. Iya, iya. Supaya lebih gampang ditaklukkannya. Hmm. Ya, dan saya juga nanya ke beberapa uh, ya mungkin teman-teman yang pernah mengalami boleh komen ya, Mhm. karena saya bukan ini juga teman-teman yang jatuh cinta nih ceritanya. Tiba-tiba udah jatuh cinta dia, oh ngeliat gitu, waduh cantik ya gitu, saya mau deketin nggak tahu namanya, Mhm. waduh beda kasta. Hmm. Oke. Itu repot katanya. Oh. Sebegitunya ya, bahkan di zaman sekarang gitu. Bahkan di Bali pun seperti itu. Beda kasta agak bisa katanya, tapi agak repot Oke, oke. karena dia harus pindah ya, misalnya turun lah, jadi dari yang ya, satria pacaran sama yang waisya gitu, Mhm. mungkin ya satrianya turun gitu. Dan itu ikut Jadi ikut secara patriarki gitu misalnya, berarti yang perempuan ikut yang kastanya laki-laki atau gimana? kalau saya nggak salah, orang-orang teman-teman Bali kan masih patriarki ya, Mhm, mhm. beda sama teman-teman yang di Minang ya, Ya, mhm, matrilineal gitu ya. mhm. Oh, oke. Berarti ngikutin yang laki-laki gitu ya, kalau menikah mereka. Itu tidak Hmm.